ada satu binatang yang menurut gue tuh kayak bikin gue tertarik banget, itu ada King Kong itu. Jadi gue setiap kali tuh gue gambar si King Kong ini gitu. Jadi gue gambar, dan gambar gue tuh umur 3 tahun udah berbentuk. Realistis ya? Udah iya, udah berbentuk, udah kelihatan kalau ini gambar King Kong. Bukan kan biasa kalau anak 3 tahun kan masih yang, gue iseng awalnya cuman mau bikin makeover, cuman mau bikin look mukanya doang. Bikin mukanya, terus pakai rambut merah, cocok gak ya? Gue iseng lagi, gue kasih background, gue kasih judul, post di Facebook, viral dong. Itu kan jadi makin rame kan. Dan itu tuh yang masukin jadiin artikel ke gua itu banyak banget. Jadi rumor semua. Wah, banyak banget. Jadi bukan di Indonesia aja tapi sampai ke Jepang, ke Cina, semua. Jadi semua tuh pada ada nge-feature tentang gua, tentang si Disney Princess ini gitu, yang seorang Thomas Kurniawan bikin sosok Disney pakai selebriti. Lucunya, selebriti yang gua cast semua sekarang masuk ke live action Disney. Lucu ya? Lucunya gitu. Iya. Halo, ketemu lagi dengan saya Yus Damian, dan semoga cinta dan syukur selalu melingkupi Anda sekeluarga dan juga selalu diberikan kesehatan untuk Anda semua yang nonton channel ini. Nah, pada hari ini kesempatan yang sangat bergembira banget, saya bisa bertemu dengan Tomku. Ya. Tepuk tangan gak? Nah, gue nggak tahu nih ya, mesti sebutnya Tomku atau Thomas Kurniawan atau Tike, gue nggak tahu deh ya. Jadi bisa tiga-tiga. Jadi nama gue Thomas Kurniawan, tapi Tomku itu orang-orang lebih kenal Tomku gitu, karena Thomas Kurniawan tuh banyak banget. Ini namanya pasaran. Kenapa kan. Ku-nya double? Karena Ku-nya itu adalah marga gue. Jadi kalau orang Cina itu kan ada marga kan. Yes. Nah marga gue tuh Ku, nah panjang, jadi U-nya tuh panjang Ku. Tapi kalau misalnya dipinin tulisannya GU. Tapi kalau di Indonesia ya bacanya Ku. Kalau GU orang bacanya Gu gitu kan. Iya. Tapi sebenarnya Ku, jadi gue bikin Tomku gitu. Atau foto apa kayak singkatan dari Thomas Kurniawan, Tomku gitu. Iya, karena kan lu U-nya kan double gitu. Iya. Karena Ku gitu. Iya, karena kalau satu jadinya alay gitu kan, kayaknya posesif gitu, Tomku kayaknya my Tom gitu kan. Banyak yang ngira gitu. Oke, banyak my yang Tom gitu iya, ya. banyak yang ngira Oke. Tomku tuh pada apa sih lu kayak posesif gitu. Iya, Bukan, iya. gue bilang itu marga gue. Oke, itu nama, oke. itu nama. Jadi alasannya itu ya, Iya. kenapa Tomku ya? Terus kalau TK itu singkatan T sama K. Dulu waktu di kuliah itu ada yang nama Thomas tuh ada 2. Jadi ya udah akhirnya yang satu dipanggilnya apa, yang gue dipanggilnya TK aja, TK gitu. Oke, jadi panggil TK, anak TK selalu. Ada yang ngomong manggil gue udah bilang ya TK sebutannya, tetap aja orang ngomongnya TK. Jadi gue kan dulu gue nulis blog, gue nulisnya juga sering menamakan diri gue tuh nggak pakai gue, nggak pakai saya, tapi pakai TK gitu. Ya orang kan bacanya TK, ya udah gue ada yang manggil TK, gue tetap nengok kok. Oke, Panggil jadi apapun yang kalian mau. yes. Jadi TK ini, Nah. Tomku ini, ya gue juga bingung ya, mesti memperkenalkannya seperti apa. Panggil Tom aja lah. Karena bukan masalah itunya, Oh, bukan masalah dia ini unik nih, multi talented, ya, multi talented. Choir iya, teater iya, aktor iya, apalagi nih, nyanyi Seniman iya. ya. Nah, yang baru-baru ini yang lagi trending topiknya adalah spirit illustrator ya. Iya, sekarang merambah jadi spirit illustrator. Walaupun graphic designer iya ya, Iya. illustrator juga iya. Nah, jadi mau kemana nih Tomku ini nih? Kemana ya? Kemana? Gue juga bingung sih, cuman ya karena memang dari kecil gue memang kayak punya banyak minatnya, maksud gue banyak banget, sampai gue juga diomelin sama bokap gue dulu. Oh, Jadi kayak gue selalu pengen belajar ini, gue pengen belajar itu, kata bokap gue kayak udah lu fokus aja ngegambar, karena emang dari kecil gue memang kuat ngegambar gitu. Kalau ngegambar orang tua gue udah yang lihat, oh udahlah ini anak memang bisa gitu. Tiba-tiba gue pengen ngerambah ke nyanyi apa, orang tua gue sampai nggak nge-support. Dan itu kecil tuh udah disupport begitu ya? Nggak disupport gue. Oh, nggak disupport. Kalau di luar dari gambar? Di luar dari gambar. Jadi orang tua gue pikir kayaknya gue lebih cocok udah di seni, di art, udah kelihatan yang ngegambar. Udah di situ aja fokus, jangan ke yang lain. Tapi gue tuh mau belajar karate, gue mau belajar aikido, gue mau belajar gue nyanyi apa gitu. Terus yang kayak udahlah fokus gitu. Gitu. Nanti cerita lebih detailnya, ini kan masih baru perkenalan ya. Berarti lu sebenarnya atlet juga dong nih? Dulu, enggak sampai atlet, Ya, cuman gue karate, iya, aikido. seneng aja kayak yang berantem gitu, gue seneng. Nah, lu dari umur berapa jago gambar nih? Kayaknya gue dari kecil loh, dari umur 3 tahun gitu kayak gue udah ngegambar. Udah 3 tahun gue udah bisa nggambar King Kong. Gue merinding nih. Gue merinding. Jadi gue inget banget gambar pertama gue adalah gambar King Kong. Gara-garanya
Dulu gue punya, waktu kecil kan seneng banget mainan yang tau nggak, figur-figur gitu kan. Tapi figurnya mainan binatang. Ada satu binatang yang menurut gue tuh kayak bikin gue tertarik banget, itu ada King Kong itu. Jadi gue setiap kali tuh gue gambar si King Kong ini gitu. Jadi gue gambar, dan gambar gue tuh umur 3 tahun udah berbentuk. Realistis ya? Udah iya, udah berbentuk, udah kelihatan kalau ini gambar King Kong. Bukan kan biasa kalau anak 3 tahun tuh masih Iya. apa stickman atau apa gitu yang masih gitu. Ini gue gambar gue udah berbentuk. Proporsional ya? Proporsional. Bisa kayak gambar, bentar gue kasih lihat deh. Ada. Nanti gue input ya, nggak Oke. gambar-gambar gue waktu zaman gue TK. Yes. Anak-anak TK tuh gambarnya dulu tuh kan cuma ya kayak Ngetik, gambar ngetik. bunga. Gue gambarnya Sailor Moon, gue udah gambar Pai Sucen. Oh my god. Dan berbentuk gitu. Nanti gue kasih lihat. Nanti gue kasih ke lo biar lo bisa tayangin. Anyway, sebenarnya gue juga ya, karena sebenarnya gue dan Tomku ini sama-sama ya, kita sama-sama anak DKV, anak Iya. grafis ya. Cuma bedanya dia jago banget di ilustrator ya, gue beda ya, gue beda peminatan, gue Foto, lebih ke foto fotografi. dan video gitu kan. Nah, dulu juga sebenarnya gue kecil gambar, tapi karena nggak didukung kali ya, nggak didukung sama, kayaknya kalau zaman dulu kan art itu Iya, nomor jarang, sekian iya, gitu kan. jarang ada yang orang tua yang open minded untuk Iya. monggo di art gitu loh. Nggak ke Jadi- akademis gitu Iya, ya. art jadi itu. akhirnya gambarnya ya jadi ketinggalan. Jadi nge-pushnya, gua dulu matematika bego bro. Sama lah, gue juga. Jadi nyokap gua selalu ngomong, gua belajar matematika kali-kalian, Heeh. gua ditanyain berapa kali berapa yang jawab adek gua. Waduh. Jadi adek gua lebih pintar dari gua. Ya kayak begitulah ya. Jadi lu awalnya dari art ya berarti? Gua Gambar. emang, tapi kalau gua bedanya ya, orang tua gua itu nggak pernah ngarahin. Malah kebalikannya loh. Gua tuh maksudnya gini, kalau Lu yang dibilang cari sendiri berarti? iya, dibilang support juga, dibilang support, ya mungkin support ya. Tapi supportnya lebih yang kayak, karena waktu kecil itu gue jadinya anaknya nggak bandel. Gue tuh bener-bener anteng, dikasih buku tulis satu, udah gue bikin komik, gue apa, udah nggak nyoret-nyoret. Jadi bokap gue cuma ngasih tau gini, lu boleh ngegambar, silakan, yang penting jangan nyoret-nyoret tembok. Oh. Dia yang penting jangan nyoret-nyoret tembok, kok nyoret tembok dia bisa diomelin banget gitu. Jadi bokap gua tuh kan dia punya toko gitu. Jadi kayak gue disediain kayak kalau jualan itu kadang dulu tuh ada hadiah buku-buku tulis. Nah, itu buku tulisnya taruh udah setumpuk. Iya, terserah lu mau gambar-gambar mau apa. Jadi gua nggak pernah tahan gitu. Lu mau gambar apa aja silakan, nggak pernah dicek juga sih gambar apa. Jadi gua bener-bener total proses kreatif gua dari kecil itu nggak dibatesin. Jadi gue mau gambar ide gue semuanya itu disitulah gitu. Tapi menurut gue itu benar-benar kunci dari awalnya sih. Betul banget. Gak diarahin sama sekali. Jadi nggak ada yang kalau gambar itu harus bentuknya kayak Iya, gini gitu. betul. Gue Nah, bebas banget. Ini gue inget, gila. Gue jadi inget banget ya, dulu dosen gue, dekan gue itu guru besar desain grafis pertama di Indonesia. Dia cerita sama gue bahwa kasihan anak-anak sekarang, dia ngomong, ketika gambar itu, let's say misalkan kita gambar manusia gitu ya, dikasihin rambut. Nah, rambutnya itu Harus warna hitam. Harus warna gitu, hitam. ya kan. ketika dikasih warna biru, nggak boleh, ini salah. Gak ada Dan rambut biru gitu kan. itu dia ngejelasin banget bahwa anak kecil nggak boleh digituin. Betul. Karena itu masih imajinasi semua. Iya, Biarkan kreatif. imajinasi itu keluar dan lu jangan kotakin. Yes. Akan ada saatnya mungkin ya sekitar, kayak kalau secara keilmuan ya lu 7 tahun baru otak kiri lu udah mulai bergerak gitu kan. Tapi biarkan waktu masih kecil otak kanan semua ya. Iya. Wow. Tapi mereka bakal sadar pada nantinya pada Iya, sadar sendiri. ah. Sebenarnya nggak dikasih tahu. Tanpa kayak, harus kita iya. kotakin lah ya. Iya. Malah kalau nggak diarahin, menurut gue dia bisa jadi seniman hebat banget kan, gitu. Udah ya. Banget. Karena proses kreatif yang di masa kecil itu yang benar-benar sekarang tuh susah banget. Lu bisa berpikir kayak anak kecil, buat berimajinasi kayak anak kecil tuh susah banget sekarang. Karena orang zaman sekarang jadi takut. Iya, Ya, salah. takut ya. Apa-apa salah. Gua kalau salah nih, gua takut Iya. begini, takut begini. Betul. Akhirnya nggak berani melaju, nggak berani bikin gitu. Yes, nggak berani bereksperimen. Lu masih simpen nggak sih itu buku-buku yang zaman dulu lu gambar? Ada. Jadi kalau gua sebenarnya bukan gua yang nyimpen, tapi nyokap. Nyokap gua lumayan tipe yang suka nyimpenin barang-barang kayak gitu tuh. Jadi kayak buku-buku gua. Kenangan masih Iya. disimpen-simpenin ya? Masih ada gitu, masih ada simpan. Kadang nyokap gua kalau gua pulang suka dikasih lihat, nih buku lu gini. Gua ngeliatnya ya ampun gitu kan. Gua bikin komik dulu sampai udah jilid ke 80 atau apa gitu. Buku tulis cuma di kotak-kotakin gitu. Gila, keren banget. Gue bikin komik. Apa yang gue tonton aja. Misalnya gue lagi nonton Power Rangers gitu ya. Abis nonton gue bikin komiknya dengan imajinasi gue Power Rangers. Terus abis itu nonton Gue juga pernah bikin komik tapi cuma ukuran segini nih, kecil banget, banget ya? kertas. Terus nggak tahu udah kemana dah. Oh, gue wah ini lah parah banget dulu. Tapi ya gue karena gue nggak di kotak, nggak dibatasin gitu buat digambar. Tapi ya ini jadi apa ya? Jadi membukakan wawasan gue bahwa gue masuk di art itu karena kecil juga gue dulu di Iya. art juga ya. memang udah ada ini. Awalnya juga gue nggak ketertarikan. kepikiran ke sana bro. Awalnya gimana lu bisa masuk ke DKV?
sebenarnya ikutin temen gitu? Apa karena biar nggak ada mikiran matematika? aduh mohon maaf ya Bapak Ibu dosen, sebenarnya gue mau masuk DKV itu karena gue seneng foto. Oh, ya nggak salah sih. Di Indonesia tuh nggak ada khusus foto. Iya. Jadi lu mesti ke Amerika kan. Hmm. Dan satu-satunya yang bisa nyentuh ke foto Ya DKV. itu DKV. Iya. Dan ini juga unik ya. Gua itu hidup kenal art itu bukan dari bokap sebenarnya sih, dari om gua. Om gua tuh ada bokap. Heeh. Dia itu yang ngajarin gua gambar, Oh. ngajarin gua Yang mengenalkan. warnain. Bahkan foto pertama kali itu yang ngajarin adiknya bokap gua ini. Dari situ langsung jatuh cinta dengan dunia Iya. itu ya. Entah kenapa di foto ini gua bener-bener jatuh cinta banget gitu. Dan akhirnya jadi kesini deh. Malah jadi Malah gue yang nanya ya. Beda cerita. Ya. oh gitu. Ini jadi weekend bersama nih. Oh iya bener. Tapi gini, gue jadi ingat dulu juga sebenarnya ada pengaruh dari nyokap sih. Nyokap gue memang seneng banget sama dunia lebih ke crafting. Kalau nyokap gue tuh seneng bikin crafting yang bikin bunga-bungaan dari mute-mute gitulah atau apa. Nah dulu gue ingat setiap hari Minggu kalau nggak salah tuh ada acara TV Patino Sidin. Tahu nggak lu? Tahu Kan kita lah. zamannya dekat kan. Patino Ada Sidin. tiap hari Minggu tuh dia ngajarin gambar, misalnya gambar macan dari lingkaran Iya. gitu. Nah gue sama nyokap tuh nonton. Iya. Kita tuh nonton. Nah Kalau nyokap udah gue gambar bagus iya, gitu ya. si nyokap tuh ikutan ngegambar, jadi gue juga ngeliatin gitu. Nah, gue ngerasa gue punya gift itu, gue tuh fast learner. Jadi gue tuh kalau ngeliatin orang cepet banget. Jadi cara belajar gue itu lebih ke ngeliat. Jadi kalau misalnya apapun ya, Ini gue merinding loh. Kenapa? Karena gue juga begitu. Nah, berarti lu ngerti kan? Ngerti. Nah, jadi gue tuh gitu. Yang penting gue bisa ngeliat, kalau gue ngeliat prosesnya gimana, gue bisa ngikutin. Gue juga begitu. Iya, Dan gue jadwalnya. kadang-kadang sengaja, misalnya orang bikin apa, gue sengaja duduk situ aja ngeliatin. Iya, kayak gitu. Dan mikir, oh ini bisa digini, ini sebenarnya bisa Iya, iya. Oh my god. Atas dulu. Wow, ini beneran loh, gue merinding loh. Iya. Memang gitu. Ya mungkin ya talentnya memang begitu sih gift-nya. Gift-nya ya. Soalnya kan nggak semua orang yang bisa yang kayak cuman ngelihat gitu doang Yes. langsung cepet kan. Kayak ada beberapa orang yang memang kalau misalnya gift-nya kayak gitu, cuman ngelihat prosesnya bisa ngikutin. Makanya kayak gue kayak seneng kayak latihan lihat yang orang bela diri atau apa gitu, gue cuman kayak ngeliatin gitu, gue gampang ngerekam. Cepat Berarti gitu. gaya-gaya gerakan-gerakannya lu bisa ya? Iya, cuman kan memang harus ada benernya Tetap lah kita gitu. tetap mesti latih, tapi Iya. di sini lu bisa muter itu Iya, ya. di sini kita bisa muter, Visualnya ya. cuman tinggal muscle memorinya aja gitu iya, harus muscle dilatih. Karena kayak misalnya lu latihan dance, gue kan bisa ngelihat juga kan sebenarnya mempelajari cepat. Cuman kan muscle memory kita kan Iya. nggak secepat otak kita gitu. Jadi gue sebenarnya gue suka semua art lah, semua art itu balik dance, music, art yang benar-benar fine art, desain, video, semua pokoknya yang berbau dengan art gue suka. Karena itu gue ngerasa itu elemennya gue. Gitu. Jadi kalau misalnya mau menjelaskan kenapa gue banyak ini itu, karena ya gue ngerasa gue hidup memang itu elemen gue, elemen art. Gitu. Kayaknya mungkin gue juga seperti itu ya. Bisa jadi. Ya karena ya itu gue juga Iya. mirip, gue ini bisa, itu bisa. Karena lu ngerasa bakal saat lu di elemen itu lu ngerasa hidup gitu. Lu belum merasakan diri lu seutuhnya. Istilahnya ya, mohon maaf ya, kita nggak dibayar pun kita happy ya. Betul. Lu walaupun udah capek banyak kerjaan tapi bisa ngeluangin waktu buat ngerjain itu. Itu memang berarti elemennya lu gitu. Jadi teman-teman, buat teman-teman semua yang ngerasa seperti itu, yang ngerasa ketika lu capek tapi lu masih mau ngerjain dan lu happy ngerjainnya, Iya. itu bisa jadi passionnya Anda, elemennya Anda, Betul. dan do it. Yes, Ya. betul. Wow. Terus, ini boleh nambah Boleh, terus ya? santai aja. Kadang kan memang ada orang suka ngomong ke gua gitu, itu mah memang lu talent aja, maksudnya memang apa itu gift-nya lu gitu, lu dapet talenta dari Tuhan gitu. Tapi percayalah, waktu gua dapet itu gua ngerasa talenta gua cuma dikit gitu, awalnya cuma mungkin kasih 1. Tapi entah kenapa saat lu melakukan talenta itu, mengerjakan talenta itu, Mengembangkan talenta talenta itu. lu nambah terus. Gue tambahin sampai sekarang kayak jadi tiba-tiba banyak aja sampai orang ngomong kayak lu multi talenta ya semua bisa gitu. Ya bukannya semuanya tiba-tiba datang, enggak, semua ada prosesnya. Gue cuma ngelakuin, dulu gue cuma bisa ngegambar, ya udah gue ngegambar terus. Terus tiba-tiba ditambahin gue bisa craft, ya udah gue ke craft terus. Jadi gambar sama craft gue kembangin terus maksimal terus. Nambah lagi gue di musik gitu, tiba-tiba gue bisa nyanyi misalnya, terus gue sama nada nggak buta-buta amat, gue bisa tiba-tiba nulis lagu gitu, bikin lagu. Ya gitu, terus jadi tambahin. Pokoknya kalau buat gue adalah gini, apa yang Tuhan kasih ke gue, di tangan gue, lu kerjain semaksimal mungkin gitu. Jangan nggak usah ngelihat yang talenta orang punya kayak gitu, gue pengen kayak dia, nggak usah gitu. Karena perannya kan beda. Iya. Mendingan yang udah dari kita kerjain aja. Kalau itu udah dikerjain maksimal, lu nggak perlu nyari duit ya. Lu nggak, maksudnya bukan yang kayak ini gue kerjain buat cari duit, jangan kayak gitu. Lu ngerjain cuma idealis aja, orang datang sendiri sih. Duit datang sendiri.
Itu sih yang gua rasain. Keren banget yang di belakang udah begini-begini. Gua padahal nggak ada apa-apa di belakang udah begini-begini. Oke. Nah, lu gimana tuh dari bisa art ya, dari bisa seni, akhirnya merembet-rembet ke yang setahu Sekarang. gua sih ya, yang Iya. sekarang gitu. Setahu gua sebelum itu kan lu terkenalnya itu adalah photoshopin Disney. Makanya hari Tahu ini sih? gua pakai Mickey nih. Mouse. Kira-kira itu. Kalau gua Lu udah stalkerin gue ya? nggak mungkin bintang tamu datang ke sini, gua nggak tahu dulu dong. Oh, Gua oke. mesti ngomong apa, gua Iya. mesti ngobrol apa gitu kan. Dan lu terkenalnya kan di situ tuh ya. Iya, dulu gue sempat terkenalnya, pokoknya kalau lu googling nama gue Thomas Kurniawan, pasti yang keluarnya Disney. Thomas Kurniawan Disney Princess. Sampai PP lu masih tetap pegang buku Disney itu ya. Yes, ya. Jadi ceritanya adalah gue itu seneng banget sama Disney, suka banget sama Disney, dan itu tuh one of my dream gitu. Jadi satu-satunya mimpi gue di kala itu ya. Sekarang udah nggak terlalu. Kalau dulu tuh gue mikirnya karena gue pengen kerja di Walt Disney. Itu cita-cita gue, mimpi terbesar gue. Dan yang waktu itu gue kejar mati-matian, gue pengen kerja di Walt Disney Studio. Bukan Disneyland ya, Iya, bukan. iya. Tapi ya ini yang bener Disney Studio yang buat bikin film, bikin cerita. Nah, gue tuh pengen banget jadi story artist, which is yang bikin cerita. Nah, dulu tuh gue dari kecil kan emang besar tumbuh sama film-film Disney ya. Salah satunya itu yang bikin gue jatuh cinta sama Disney itu film Lion King. Oh, oke. Ya, film Lion King, terus Little Mermaid, Pocahontas, itu film-film Disney klasik yang buat gue tuh membekas banget. Dan kena ya. Ngena gitu, dan gue pengen zaman dulu kecil kan kita ya paling nontonnya apa sih? Iya kan biasa ya film-film Jepang gitu Iya. kan. Gue inget banget dulu waktu buat nonton film Lion King itu, pertama kali itu gue harus ke rumah tetangga. Terus dimintain biaya 1.000. Lu kalau mau nonton harus bayar 1.000. Karena si tetangga gue ini juga masih laserdisc kayaknya ya. Dia tuh harus sewa. Dia harus sewa film, jadi dia ngajakin ke anak-anak kampung, pokoknya gitu ya, satu kampung kalau mau nonton 1.000 gitu, buat nonton 1.000 apa 500 perak gitu. Tapi ya udah, anaknya ya bayar gitu nontonnya juga TV-nya di atas lemari, gua sampai nengak gitu. Dan TV-nya masih TV tabung ya. Iya, tapi berkesan Iya. banget Oke, gitu, oke, berkesan oke, banget. oke. Ya sih gua nonton yang nangis gitu kan, nonton film Lion King kan, ya lu tau lah scene yang mana gitu. Sampai nangis terus sampai kayak, gua pengen lo bikin film kayak begini gitu. Terus semenjak pas kuliah, gua mulai suka juga nonton America's Next Top Model. Oh, oke. Gua sukanya di sana adalah karena kan itu dunia kita banget nih ya. Lu juga nonton kan? Iya. Apalagi lu suka fotografi, yang gua suka dari America's Next Top Model adalah cara mereka bikin konsep. Yes. Mereka kalau buat bikin foto, Iya. konsepnya gila banget. Gua suka banget, gua nunggu itu gitu, terus yang kayak hasilnya kayak gimana, gua suka banget. Sama gua suka makeover. Saat mereka dari misalnya ada modelnya itu di makeover kayak gimana, gua suka banget. Dari situ gua ada ide ngegabungin. Gua pengen bikin Disney karakter ya, Disney Princess itu, tapi pakai selebriti yang gua kayak Real sendiri, gitu ya? real. Waktu itu belum ada ini ya, belum ada film live action Disney, belum ada sama sekali. Itu tahun 2000, gue bikin tuh 2009 nggak salah. Dan yang begitu-begituan masih jarang ya? Masih jarang, masih Kalau belum sekarang ada. kan udah mulai banyak, ya. Banget. Di waktu itu belum ada yang bikin kayak gitu. Nah, gue mulailah iseng bikin Emma Watson jadi Ariel. Gue iseng awalnya mau bikin makeover, mau bikin look mukanya doang. Bikin mukanya, terus pakai rambut merah, cocok gak ya? Gue iseng lagi, gue kasih background, gue kasih judul, post di Facebook, viral dong. Tiba-tiba viral, gue bikin lagi ada Pocahontas, ada apa, itu lumayan viral banget, sampai yang kayak banyak banget lah. Terus gue tiap tahun tuh gue bikin, dan itu selalu viral dulu masih 9gag zamannya 9gag. Terus banyak yang nanya-nanya, ini Thomas Kurniawan siapa sih ini gitu. Ini beneran apa enggak? Gue sampai mikir, ini orang-orang bego apa gimana sih? Yang jelas itu mah bukan lah gitu. Cuman Karena ada Thomas Kurniawannya kan iya, di atasnya ya. Thomas Kurniawan presence kan. Cuman semua pada bertanya-tanya ini tuh gimana? Bahkan yang dulu itu sampai si poster yang si Little Mermaid yang pakai Emma Watson itu sampai masuk ke blognya Paris Hilton Hilton di Hollywood. Sampai ada gosipnya karena si Emma Watson ada latihan diving, katanya mau dibikin film beneran. Itu kan jadi makin rame kan. Dan itu tuh yang masukin jadiin artikel ke gua itu banyak banget. Jadi rumor semua ya. Wah, banyak banget. Jadi bukan di Indonesia aja tapi sampai ke Jepang, ke Cina, semua. Jadi semua tuh pada ada nge-feature tentang gua, tentang si Disney Princess ini gitu, yang seorang Thomas Kurniawan bikin sosok Disney pakai selebriti. Lucunya, selebriti yang gua cast semua masuk ke live action Disney. Lucu ya. Lucunya gitu. Iya. Dan yang Jadi kayak Bart Simpson ya. Iya kan? Itu juga gue bingung. Bart Simpson itu ya kayak bisa gitu baca ya? masa depan. Nah. Dan bener-bener ya yang paling rame kan kemarin yang Trump itu ya. Itu udah jelas banget. Iya, obvious banget. Dan itu scene di fotonya juga ada. Iya, bisa gitu. Dan angle-nya juga sama. Gue sampai
Gua nggak tahu sih. Yang paling lucu itu kemarin itu kan yang paling parah itu si Beauty and the Beast. Terakhir kan gue bikin Beauty and the Beast pakai Emma Watson. Ternyata cast-nya beneran Emma Watson gitu. Jadi kayak sebelum filmnya rilis, poster gue dipakai sama yang kayak akun-akun yang buat cerita ini itu semua. Akun bodong ya. Akun-akun bodong itu semua pakai si poster gue gitu kan. Sampai gue diundang ke beberapa stasiun TV. Iya. Ditanyain permasalahan ini apakah memang terlibat dalam proses pembuatannya atau enggak. Enggak sih sebenarnya, itu bener-bener gue cuman fan made aja gitu. Atau jangan-jangan Anda clairvoyant? Tahu ya. Ya nggak tahu sih, cuman ya gue sebenarnya gue melakukan itu ya just for fun. Ya gue cuman memang seneng aja, gue bikin orang-orang ngerasa excited sama karya gue semakin terbakar buat bikin yang lain gitu. Cuman kayak terakhir gue bikin di 2011 deh, setelah itu kayaknya gue nggak pernah bikin lagi. Karena memang udah banyak juga kan yang bikin. Gitu, dari situ gue abis dari gue ngerjain Disney itu, gue mulai jadi kolektor sampai sekarang. Sekarang gue berarti kolektornya itu udah dewasa lah ya? Udah dewasa, udah nyari duit sendiri kan, dulu masih susah ya. Okay. Susah, belum nyari duit mah nggak bisa, beli barang-barang Disney kan lumayan harganya. Udah mulai ke Sunda-Sundaan ya? Oh maaf. Oh iya ya. Berarti ketahuan ya? Ya saya orang Bogor, orang Sunda. Gitu, sok lu lanjutin. Sok apa? Gua nggak mau sok, gua mau rendah hati. Asik. Jadi boleh tambahin sound effect ya? oh, gitu. Boleh dong pasti. Ya. Jadi setelah itu apa yang lu lakukan nih? Ya kan kalau yang gua lihat kan dari situ sempat sebelum itu juga kayaknya sempat main musik juga, sempat cover-cover juga, zaman cover belum rame ya. Iya. Ya kan sempat cover-cover juga, sempat bikin beberapa video klip sendiri gitu ya. Itu memang bagian-bagian dari hobi lu atau gimana?